Hello ngayon, madam. Nagtaas na eh. Ganun ba? Halo para penikmat film, Abang Parku kali ini akan membahas film Filipin berjudul Palipat-Lipat Papalit-Palit tahun 2024. Mengisahkan tentang pasangan suami istri sederhana yang mengajak seorang wanita misterius untuk tinggal di rumahnya, di mana kehadiran wanita itu membawa malapetaka untuk mereka. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Bang Parku mau kasih tahu nih, kalau sekarang channel Parku Official bisa berlangganan loh. Di situ ada 4 level yang menarik buat kalian pilih. Di antaranya ada cara bagaimana ngedit review film biar nggak kena copyright dan dolar emas dari YouTube, voice over yang menarik, dan juga sharing seputar film. Pokoknya kalian gak bakal rugi deh. Abang Parku bakal ajarin sampai ke dasar biar kalian juga bisa berkarya dan jadi bagian dari YouTube review film. So daripada lama, mending enjoy the story. Film akan dimulai dengan pasangan suami istri bernama Ratna dan Larry, di mana keseharian Larry menjadi pencari ikan dan kerang di tengah laut, sedangkan Ratna menjadi pembersih kerang. Dari situlah mereka bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk kebutuhan sehari-hari. Meski pasangan muda ini terlihat sangat romantis, selama beberapa tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai keturunan, di mana hal tersebut membuat Ratna jadi resah, karena ingin sekali ada kehadiran anak di rumah kecilnya. Apalagi si Larry ini sebelum nikah dikenal sangat ganteng dan punya banyak cewek. Udah pasti Ratna pengen banget punya keturunan dari Larry yang udah terjamin anaknya bakal ganteng atau cantik. Seperti biasa, mereka pun menangkap ikan dan juga kerang di lautan. Namun kali ini ada satu hal yang membuat mereka sangatlah kaget. Gak sengaja mereka melihat dari kejauhan kalau ada seorang yang tengah terdampar. Sontak saja Ratna pun berlari dan berusaha mencari tahu siapa orang itu. Di mana Larry sebenarnya sempat gak setuju Ratna kepo dengan orang tersebut, karena yang ada malah membuat keluarga kecilnya terseret masalah. Tapi lantaran Ratna kasihan, dia pun membawa wanita yang terdampar itu ke rumahnya. Sandali. Hindi. Humihinga. Miss. Di rumah, Ratna pun membasuh luka si wanita. Entah apa yang dialami oleh si wanita yang jelas sebagai sesama kaum Hawa, pasti Ratna gak tega dengannya. Hingga selang beberapa saat, si wanita pun tersadar lalu menangis. Perlahan, Ratna bertanya dari mana asal si wanita dan siapa namanya. Ia kemudian mengakui bahwa dirinya bernama Ami, tapi sepertinya Ami mengalami amnesia karena luka di kepala, sehingga dia gak ingat dari mana dirinya berasal. Ratna pun sempat menawarkan untuk memfoto Ami dan menguploadnya di grup Facebook orang hilang, agar ada yang mengenalinya. Namun karena masih dalam kondisi syok, dia pun tak mau. Melihat Emi yang sebatang kara, Ratna pun berbaik hati mengizinkan Emi untuk tinggal sementara di rumahnya. Gak disangka, hal itu membuatnya sangat senang hingga dia pun menari saat pagi hari. Ratna juga dibuat kaget dengan Ami yang ternyata telah menyiapkan sarapan untuk mereka. Wala kita mamaya pag nakahanda ni Carlos. Berbeda dengan Ratna yang senang dengan kehadiran Ami, si Larry nampak agak kesal dengannya. Sebab dari kemarin mereka masih belum mengetahui asal-usul Ami. Oleh karenanya, Larry menyinggung agar Ami segera pulang. Di mana Ami mengaku kalau ia dari kota sebelah, tapi tiba-tiba aja dia menangis dan bilang kalau dirinya nggak punya tempat tinggal dan juga tujuan. Makanya dia memohon kepada Ratna dan Larry untuk jadi pembantu di rumahnya. Ia rela meskipun gak dibayar sama sekali. Yang penting dia bisa makan dan punya tempat tinggal. Gusto nga pala. Ano, okay ka na ba? Wala po kasi ako Mendengar hal itu, awalnya Larry kurang setuju karena takut dia malah merepotkan keluarganya. Namun setelah dibujuk oleh Ratna, mau nggak mau Larry pun setuju. Kehadiran Emi awalnya membuat Ratna yang tadinya kesepian sekarang jadi punya teman. Pekerjaan rumahnya juga sangat terbantu berkat adanya Emi. Sampai di suatu malam, Larry yang mau buang air terbangun dan tak sengaja melihat Emi dengan pakaian yang agak terbuka. Namun alih-alih bergairah, dia malah jadi risih dengan adanya wanita yang bukan siapa-siapa berada di rumahnya. Di hari berikutnya, Ratna pun membelanjakan Emi baju ke toko milik temannya yang bernama Daya, di mana Daya yang melihat Ratna membawa orang yang tidak dikenal pun mewanti-wanti Ratna agar jangan terlalu percaya dan berhati-hati dengan Ami, sebab ia bisa tahu kalau karakter Ami ini pasti ada maksud tertentu. Mendengar wejangan dari Daya, Ratna pun gak langsung percaya karena menurutnya Ami adalah wanita polos dan baik hati. Ketika mereka sedang memilih baju, ada polisi yang berpatroli di sekitar, yang mana saat Ami melihatnya, dia ketakutan dan berusaha untuk menghindar seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Tapi lagi-lagi di sini Ratna belum menyadari hal itu. Hindi pa yung mga maritas dun, di ba? Di sa'yo na... Ami,
Bumalik ka na lang dito pagkatapos mo. Sige po. Sepulangnya ke rumah, Ami pun langsung memakai baju yang telah diberikan oleh Ratna di sebuah ruangan tanpa menutup pintu. Secara kebetulan, si Larry lewat dan sempat terdiam membisu melihat Amy tanpa memakai apapun. Hingga saat Amy memakai baju itu, Ratna pun berniat memfotonya karena Amy nampak cantik. Namun Amy nggak mau, sehingga Ratna mengira kalau Amy ini orangnya insecure banget. Kemudian, pasutri romantis ini pun mengajak Amy untuk mencari kerang di laut. Tapi di tengah keromantisan Larry dan Ratna, kelihatan banget kalau si Amy ini cemburu, entah apa alasannya. Bisa jadi karena dia ini nggak pernah pacaran atau emang dia suka sama Larry. Kemesraan Larry dan Ratna berlanjut sampai ketika cantik saat malam hari, di mana suara-suara surgawi dari Ratna terdengar jelas di kuping Amy yang tidur di kamar sebelah. Hal itu pun membuat Amy yang single jadi semakin sedih. Hingga tanpa disangka, dia langsung menghampiri mereka yang lagi tikam cantik. Spontan aja, Larry dan Ratna pun menghentikan kegiatan itu. Mereka pun bingung sebenarnya apa yang dilakukan oleh Amy. Di sini Ratna pun menyimpulkan kalau si Amy ini punya masalah mental yang mengganggu kejiwaannya. Makanya dia mengajak Amy untuk menghirup udara laut, lalu mengajak Amy ke warung buat jajan es teh Solo. Dimana saat sampai warung, ada wadon lenje bernama Alona yang lagi nongkrong di warung sama pria hidung belang bernama Greg. Ratna kemudian bercerita bahwa sebelum mereka menikah, si Alona ini ngebet banget pengen deketin Larry. Tapi karena Larry cintanya sama Ratna, akhirnya dia pun menikahinya. Alam mo na kung paano babayaran yan, di ba? O, di ba? Sigurado ka. Lalo na yung babaeng yan. Malandi. May gusto siya sa asawa ko. Pero ako yung Di suatu momen, entah Amy kesambet atau enggak, ia dengan sadar mandi di luar rumah tanpa menutup tirai. Sehingga saat Greg si pria hidung belang melihatnya, langsung mengintip Amy. Melihat Amy yang lagi diintip, Larry pun mencoba memperingati Amy untuk jangan melakukan apapun sesuka hatinya. Ia juga meminta agar Amy selalu menutup tirai kamar atau kamar mandi agar nggak terjadi hal seperti barusan. Di sini tatapan dari keduanya udah kelihatan banget kalau sama-sama dari mereka suka satu sama lain. Please, dito. Setelah itu, Ratna pun ngobrol sama Ami, di mana dia belum menyadari kalau suaminya dan Ami itu sama-sama suka. Ratna pun mengatakan kalau dirinya di kampung ini nggak punya teman dekat, makanya dia berharap Ami bisa jadi teman dekat dan tidak mengkhianatinya seperti kebanyakan wanita di kampung ini yang demen banget sama Larry suaminya. Ratna lalu pamit pergi buat ke toko Sidaya dan menitipkan Larry dan pekerjaan rumah kepada Ami. Ketika Ratna pergi, Ami pun memutuskan buat mandi lagi, di mana tanpa disangka si Larry ini nyelonong masuk. Karena mereka udah sama-sama suka, terjadilah tikam cantik beserta perselingkuhan yang cukup mencengangkan. Di lain sisi, Ratna pun mendatangi toko Daya, yang mana saat itu si Daya malah melakukan hal yang cukup mencengangkan, yakni sedang melakukan tikam cantik sama pegawainya sendiri. Merasa malu karena dipergoki oleh Ratna, Daya pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan di mana keberadaan Ami. Dengan polosnya dia bilang kalau Ami di rumah bersama Larry. Mendengar hal itu, spontan aja Daya kembali mewanti-wanti agar Ratna nggak membiarkan suaminya berdua dengan Ami di rumah. Namun si Ratna yang masih parku berkata kalau hal menjijikan itu nggak bakal terjadi. Lagi pula si Ratna itu taunya kalau Larry benci banget dengan adanya Amy di rumah. Bakit mo iniiwan bukas yung pwesto mo? Baka manakawang ka. Wala na, iniwan ko na sa bahay. Wala kasi mag-aalaga kay Larry. Baka ikaw pang manakawan ng asawa dyan. Kalup. Sepulangnya Ratna ke rumah, ia pun meminta Ami untuk membeli khamer di warung Bang Tejo, karena malam ini adalah malam minggu. Di warung, Greg yang melihat Amy pun berusaha meminta maaf karena kemarin mengintipnya. Ia pun berusaha berkenalan secara baik-baik dengan Amy. Namun di sini Amy menolaknya mentah-mentah dan bilang kalau Greg itu bukan tipenya. Kita gusto. Ayun. Sepulangnya ke rumah, Amy, Larry, dan juga Ratna minum khamer bareng-bareng. Dimana karena Amy ini bagian yang nuangin khamer, ia nampak sengaja memberikan Ratna minuman yang banyak biar Ratna nggak sadar. Dan bener aja, ketika Ratna udah teler, Amy pun mencoba menggoda Larry dan mengajaknya untuk melakukan tikam cantik. Pada awalnya, beliau sempat tergoda. Namun melihat sang istri yang udah teler, si Larry pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk istirahat di kamar bareng Ratna. Tentunya, hal itu pun membuat Amy jadi galau. Di hari berikutnya, Larry pun mengajak Amy mencari kerang dan ikan di laut.
Hal itu dia lakukan karena memang si Ratna masih tidur sebab efek hammer semalam. Faktanya, alasan si Larry nolak Ami semalam bukan karena kasihan sama si Ratna, melainkan karena dia takut Ratna mendadak sadar. Makanya dia mengajak Amy ke tengah lautan untuk melakukan tikam cantik di atas perahu. Selanjutnya, Larry pun ngajak Amy buat dagangin hasil tangkapan kerangnya tadi di pasar dekat rumah. Sedangkan si Ratna yang baru bangun merasa sedikit kesal karena rumah dalam keadaan sepi. Ia kemudian pergi ke pasar dan bertanya kepada Larry dan Amy kenapa dia ditinggal. Di sini Larry pun beralasan kalau dia kasihan dengan Ratna yang kecapean akibat minum khamr semalam. Gak disangka alasan itu diterima dengan baik oleh Ratna tanpa rasa curiga sedikit pun. Padahal Amy dan suaminya habis melakukan perselingkuhan. Sabi mo masakit ulo mo eh. Kaya sinakong eh. Opo, ate. Salamat sa'yo, Ami, ha? Ketika Amy dan Ratna bersihin kerang, mendadak Greg datang dan mencoba merayu Amy kembali. Namun di sini Amy masih tetap nggak mau dan menolaknya. Hingga secara tiba-tiba datanglah Alona yang malah melabrak Amy dan menuduhnya pelakor kelas teri. Ratna yang kebetulan kesel lantaran si Alona pernah menggoda Larry lalu berusaha membela Amy sehingga terjadilah baku hantam. Saat suasana lagi seru-serunya, mendadak datang Larry yang amarahnya memuncak sebab Alona ribut dengan istrinya. Spontan saja dia pun melampiaskan amarahnya kepada Greg sehingga situasi pun jadi ajang UFC di pasar. Begitu pulang ke rumah, terlihat muka si Larry ini bonyok karena ribut sama si Greg. Ratna pun menasehatinya karena bukannya melerai, si Larry malah ribut dan bikin situasi jadi tambah kacau. Namun sayang, saat Ratna memberikan wejangan, si Larry malah fokus menasehati Amy agar jangan dekat dengan si Greg lagi. Sehingga hal itu membuat Ratna sedikit cemburu dengan Amy. Tapi karena situasi seperti ini, dia pun coba bersikap dewasa dan ikut menasehati Amy. Perlahan tapi pasti, Ratna mulai merasakan perbedaan yang signifikan dengan kehadiran Amy dalam rumah tangganya. Larry lambat laun pun udah gak mau menyentuh dia lagi, bahkan perhatian pun kagak. Gak seperti dulu saat mereka masih berdua. Tapi di sini si Ratna malah gak terlalu menyadari itu. Dia malah bersedih dan curhat kepada Amy bahwasanya alasan Larry memukul Greg itu dikarenakan si Larry masih punya perasaan sama si Alona. Ketika malam hari, Ratna yang hendak BAB sedikit terkejut melihat suaminya gak ada di kamar. Hingga saat dia mau ke toilet, Ratna pun mendadak syok saat melihat suaminya sedang asik tikam cantik bersama Amy. Meski awalnya diam aja, Ratna yang kecewa pun langsung menghantam Amy dan bertanya kenapa dia tega melakukan hal itu. Namun sayangnya si Larry malah melindungi Amy, sehingga disinilah Ratna baru percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Daya memang benar terjadi. Ia nggak menyangka dua orang yang paling dirinya percayai dalam hidupnya malah berkhianat. Alhasil, esok harinya suasana di rumah pun jadi sangat hening dan juga dingin. Amy yang kian hari makin gak tahu diri pun secara gamblang mulai merebut Larry di hadapan Ratna. Ratna sendiri memilih untuk diam 1000 bahasa sebab pertengkaran gak bakal ada gunanya. Bahkan dia pun gak sudi buat melakukan tikam cantik bersama Larry, di mana Larry yang lagi engas melampiaskannya kepada Ami. Gak disangka suara-suara surgawi sang suami dan Ami didengar oleh Ratna yang membuat hatinya merasa sedih dan berniat menulis buku catatan hati seorang istri. Dengan diamnya Ratna, hal itu nggak membuat Ami malah sadar dan tahu diri. Yang ada, dia malah makin kurang ajar dengan menyiapkan makan buat Larry. Dengan lancang, Amy bilang kalau dia juga punya hak untuk menyiapkan makan dan apapun kepada Larry. Ratna yang udah tahu bagaimana sifat sang suami lalu mencoba memperingati Amy bahwasanya Larry nanti bakal bosen dan yang ada dia malah nyakitin si Amy dan kembali kepada Ratna. Sinaktan mo na ako dati. May karapatan na rin ako dito sa bahay. Nangyari na sa amin to dati. Nggak butuh waktu lama, ternyata omongan Ratna benar-benar terjadi. Larry nggak menyentuh Amy lagi sehingga Amy pun merasa sedih. Ditambah lagi, tiba-tiba Ratna memberikan kabar baik. Setelah sekian lama, ia akhirnya hamil. Tentu aja, hal itu membuat Larry senang dan langsung meminta maaf kepada Ratna. Dia berjanji nggak akan mengkhianati Ratna lagi. Mendengar hal itu, Amy yang sangat kesal pun menampar Larry dan pergi sejenak dari rumah. Untuk melampiaskan rasa cemburunya, Amy pun mendatangi
mendatangi Greg dan teman-temannya untuk minum Hummer. Sehingga ketika dia dalam keadaan teler, Greg and the gang pun langsung menikam cantik secara bergiliran. Begitu pulang ke rumah, ia melihat Larry sedang asik melakukan tikam cantik dengan Ratna. Gak disangka si Amy ini malah masuk ke kamar dan minta izin buat gabung. Spontan aja, hal itu membuat Larry marah dan langsung mengusirnya. Dan disinilah kita baru mengetahui wujud asli dari si Amy. Nyatanya, dia adalah gadis psycho yang rela melakukan apapun asalkan dapat yang dia inginkan. Dengan tega, Amy pun mewafatkan Larry dan juga Ratna saat itu juga. Setelah mewafatkan pasutri romantis itu, Amy pun membersihkan dirinya dan memotong rambut. Ia juga menaiki bus untuk pergi ke kota lain guna mendapatkan mangsa baru. Namun belum juga mencari mangsa, tiba-tiba dia diajak kenalan oleh seorang tentara, yang mana dialah korban Amy selanjutnya. Dan begitulah film ini berakhir. Kumo. Ang pangalan? Ako nga pala si Roman. Film ini mengajarkan kita bahwa nggak boleh untuk terlalu baik sama orang yang kita baru kenal, karena bisa aja dia punya maksud jahat kayak si Amy. Dari awal dia emang ngincer si Larry karena ia melihatnya di pasar lagi dagang kerang, makanya dia menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Jadi baiklah secukupnya, dan kalau bisa jangan pernah memasukkan wanita atau pria yang bukan mahram ke dalam rumah tangga, karena hal itu bisa membuat petaka untuk rumah tangga kalian. Mungkin segitu aja review film kali ini. Kurang lebihnya Bang Parko mohon maaf ya kalau ada salah kata dan pengucapan. Jangan lupa subscribe dan komen mengenai film ini di bawah ya.